juta khasiat yang telah terungkap dari Sintok. Sintok ialah sejenis tumbuhan berbatang berkayu yang memanjat. Tumbuhan ini adalah dari jenis liana dan selalunya dijumpai memanjat pokok-pokok lain, terutamanya pokok-pokok balak di dalam hutan. Sintok membiak melalui biji benih. Buahnya yang matang berwarna hitam dan buah ini juga boleh digunakan sebagai pengganti shampoo seperti kulit batangnya juga untuk menjadikan air sintok sebagai pengganti shampoo untuk menghitam dan mengilatkan berambut. Kulit batangnya diketuk hingga leper dan disiapkan ke dalam air akan mengeluarkan buih dan buih ini digunakan untuk shampoo manakala kulit tadi boleh digunakan untuk menyental tubuh badan ketika mandi. Selain menghilangkan kotoran dan daki ia juga wangi dan menyegarkan. Manfaat: Sintok dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat pilis, diampur dengan akar tinggal dan kapulaga, yang digunakan sebagai tampalan pada dahi ibu selepas melahirkan untuk mengelakkan pening kepala dan angin meroyan. Sintok juga digunakan sebagai penyegar yang boleh mengembalikan kecergasan tubuh badan. Ia banyak digunakan oleh dukun dan pengamal perubatan alternatif sebagai bahan campuran mandian untuk memulihkan semangat dan mengembalikan kecergasan terutamanya selepas lama terlantar sakit. Masyarakat Melayu tradisional juga mengamalkan mandi menggunakan kulit akar sintok selepas suci dari haid untuk mengembalikan kecergasan di samping mengharumkan tubuh badan. Kayu sintok pula mampu untuk merawat penyakit sifilis dengan cara meminum air rebusan akarnya. Ia juga boleh digunakan untuk merawat gigitan haiwan dan serangga berbisa. Ia juga dapat meredakan sedu dan juga untuk merawat berak berdarah. Siapa yang gemarkan aktiviti lasak di hutan pasti pernah melihat batang pokok yang memanjat digelar akar sintok atau di pantai timur, dipanggil akar beluru. Malah, batang akar ini mengeluarkan air yang boleh diminum jika terputus bekalan minuman ketika mendaki gunung di kawasan habitatnya yaitu di hutan hujan tropika. Sintok, Cinnamomum sintoch BL, merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri pada batang dan daunnya. Sintok ditemukan di hutan-hutan primer dan sekunder dengan status keberadaan di alam yang mulai terbatas jumlahnya. Studi populasi dan ekologi sintok dilakukan di kawasan hutan lindung Gunung Kelut dengan membuat plot-plot pengamatan setelah mencapai kawasan di atas ketinggian 700 mdpl. Data yang dikumpulkan dalam analisis vegetasi di kawasan meliputi data ekologi biotik meliputi kelimpahan spesies, C. sintoch, dan komposisi vegetasi sekitarnya, serta data abiotik meliputi karakteristik habitat berupa faktor edafik, topografi dan klimatik. Hasil analisis vegetasi menunjukkan bahwa di kawasan Gunung Kelut dengan ketinggian 704 sampai 793 mdpl jumlah spesies sintok yang ditemukan dalam habitus pohon sebanyak 2 spesimen, sedangkan dalam bentuk belta sebanyak 1 spesimen. Beberapa jenis pohon yang ditemukan dalam jumlah tinggi di sekitar sintok adalah pohon Sterculia cf. Cocina dan Erythrina subumbrans. Jenis belta adalah Taberna montanus Pharocarpa dan jenis tumbuhan bawah adalah Paspalum sp. C. sintoch ditemukan pada kawasan terbuka, kemiringan lahan antara 30 sampai 80 derajat, kelembaban udara 82%. Tekstur tanah pasir dengan ketersediaan unsur hara rendah. Cinnamomum sintoch blume merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri pada batang dan daunnya. Secara luas tanaman ini dikenal dengan nama sintok, huru sintok, Jawa, huru sitok, Sunda, dan madang sangit atau madang lawang, Sumatera. Sintok ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Lemens, Suryanegara and Wang. 1995. Pohon sintok dapat mencapai tinggi 20-30 m, batangnya coklat kehitaman, dengan diameter 70 cm, sedangkan kayunya berwarna coklat kemerahan, berbau harum seperti cengkih. Daun sintok melonjong dengan ukuran panjang 7-17,5 cm dan lebar 2,5-5,5 cm, tulang daun menjadi 3. Daun muda berwarna merah ungu kehijauan, permukaan daunnya mengkilat. Pohon ini memiliki perbungaan yang berbentuk malai, Anonymous, 2008.
Selain sebagai penghasil minyak atsiri, kayu sintok juga digunakan sebagai bahan obat untuk menyembuhkan sakit encok dan digigit serangga, disentri, sariawan dan cacingan. Di Sukabumi, kayu sintok digunakan sebagai obat dengan cara ditumbuk dan dibalurkan ke daerah yang sakit. Hidayat, 2006. Kulit kayunya juga digemari sebagai obat. Baunya yang khas berasal dari minyak eugenol yang dapat digunakan sebagai bahan kosmetik. Minyak atsiri yang terkandung dalam kayunya dapat memberi wangi dan juga mempunyai sifat antibakteri. Zulkarnain dan Wahjudi, 1996. Di beberapa daerah, kayu sintok juga digunakan sebagai bahan bangunan. Perbanyakan C sintok BL dilakukan dengan biji. Perkecambahan biji sintok terjadi 10-12 hari setelah tanam, dengan persentase perkecambahan mencapai 80-90%. Sebelum dikecambahkan biji dibersihkan lebih dulu dari daging buahnya. Perendaman biji ke dalam air panas sebelum tanam menyebabkan biji tidak mampu berkecambah. Yulistiarini, 2007, data belum dipublikasikan. Hasil pengamatan Irawanto dan Darmayanti, 2008, menyebutkan bahwa sintok berbuah sekali dalam 1 tahun, terjadi antara bulan Oktober, Desember. Siklus reproduksi, masa berbunga dan berbuah, tanaman terjadi pada awal musim hujan dan pada kisaran suhu 21,08 derajat minus 30,83 derajat Celcius. Sintok umumnya tumbuh di hutan-hutan pada ketinggian 700.700 m di atas permukaan laut. Biasanya ditemukan di antara perdu dan semak hutan-hutan sekunder, pada daerah yang tidak ternaungi atau terbuka. Bacher and Van de Brink, 1963. Tanaman ini cenderung individual, jarang ditemukan mengelompok. Hidayat, 2006, menyebutkan terdapat kesenjangan antara jumlah pohon sintok dan anakannya, sehingga diduga tanaman ini menemui kesulitan dalam regenerasinya di alam. Dilaporkan bahwa keberadaan sintok di Jawa jumlahnya semakin sedikit, bahkan Rifai et al. 1992, menyebutkan sintok termasuk sebagai tumbuhan obat di Jawa yang berstatus terkikis. Dalam upaya konservasi sintok, maka perlu dilakukan studi untuk mengetahui populasi sintok di hutan lindung Gunung Kelut, Kabupaten Blitar. Di samping itu, ingin diketahui pula aspek-aspek ekologi yang mendukung pertumbuhan sintok di habitat alaminya. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan informasi dalam upaya pembudidayaan tanaman ini, sehingga proses kelangkaannya dapat dicegah dan pengembangan potensinya dapat dilakukan. Akar sintok ini walaupun kelihatan seperti tidak berguna, namun sebenarnya ia mempunyai 1001 khasiat yang boleh dimanfaatkan untuk kecantikan kaum wanita. Kebaikan. Pokok sintok membiak melalui biji benih. Buahnya yang matang berwarna hitam boleh digunakan sebagai pengganti shampoo. Malah, ada yang mengatakan buih daripada akar pokok itu boleh menangani masalah kelemumur. Shampoo daripada bahan semula jadi ini juga boleh membuatkan mahkota Anda kelihatan hitam berkilat. Caranya, ketuk batang akar berkenaan sehingga leper dan siapkan di dalam air. Ia akan mengeluarkan buih yang boleh digunakan untuk shampoo dan kulitnya bertindak sebagai pembersih dengan menyentalnya pada tubuh ketika mandi. Selain berguna untuk menghilangkan kotoran dan daki, ia juga membuatkan badan menjadi wangi dan menyegarkan. Oleh karena sifatnya yang menyegarkan, ramai pengamal perubatan tradisional menggunakan akar sintok dalam campuran mandian rawatan untuk mengembalikan kecergasan selain memulihkan semangat. Dalam masyarakat Melayu tradisional, akar sintok diamalkan kalangan wanita untuk dibuat mandi selepas suci daripada haid. Ia dipercaya dapat membantu mengembalikan kecergasan selain mengharumkan badan. Akar ini juga dipercaya mampu merawat penyakit sifilis dengan cara meminum air rebusan akarnya. Ia juga boleh digunakan untuk merawat gigitan haiwan dan serangga berbisa serta meredakan sedu dan merawat buang air besar berdarah. Ramuan Pilis. Tahukah Anda,
Akar sintok ini juga salah satu bahan yang digunakan untuk membuat pilis, bersama campuran akar tinggal dan kapulaga, yang disapukan pada dahi ibu selepas bersalin bagi mengelakkan pening kepala dan angin meroyan. Pernahkah Anda dengar tentang kayu beluru yang juga dikenali dengan nama sintok? Ia adalah sejenis pokok yang mempunyai banyak khasiat yang telah digunakan oleh nenek moyang kita sejak berkurun lamanya. Antara khasiatnya ialah mampu membersihkan kulit kepala, menghilangkan gatal dua di kulit kepala dan badan, menyuburkan rambut, melembutkan rambut, merawat kulit mumur, menanggalkan daki di badan, tidak mengandungi sebarang bahan kimia toksik. Menyadari akan khasiat itu, maka kami telah olahkan kayu beluru sintok ini sebagai sebahagian bahan asas dalam Nutriem Black Sampo kami. Keberkesanannya tidak perlu diragui lagi karena telah diakui sejak turun-temurun. Jadi apa tunggu lagi, coba dan gunalah tanpa ragu.